Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Solihah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitar kita. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk mengetahui sifat benda padat. Pertama, kumpulkan benda-benda padat di sekitar Ananda seperti pensil, batu, penghapus. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada ember, gelas, dan kantung plastik. Langkah-langkah percobaan. Pertama, masukkan benda yang Ananda kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi, benda-benda yang tadi sudah dikumpulkan seperti pensil, batu, dan penghapus, pertama masukkan ke dalam ember, lalu masukkan ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Kemudian, catatlah hasil percobaan Ananda ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Ada nama benda, bentuknya berubah sesuai tempat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nah, berdasarkan pengamatan yang Ananda lakukan tadi, kita tulis dulu ya nama-nama bendanya. Yang pertama yaitu pensil. Pensil, apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Ketika kita pindahkan, apakah bentuk pensil berubah? Tidak ya, maka itu kita beri tanda silang. Kolom selanjutnya, apakah bentuk pensil tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, bentuk pensil tetap walaupun kita taruh di ember atau di gelas atau bahkan di plastik, bentuk pensil tetap. Maka dari itu kita beri tanda checklist. Kolom berikutnya, apakah pensil dapat digenggam? Ya, tentu saja Ananda dapat menggenggam pensil. Maka dari itu, pada kolom ini kita beri tanda checklist. Kolom berikutnya, apakah pensil tidak dapat digenggam? Wah, pensil dapat digenggam. Jadi, Ananda beri tanda silang pada kolom ini. Seperti itu ya Ananda Solih dan Solihah. Selanjutnya, tugas untuk Ananda yaitu tuliskan benda lain dan berilah tanda silang atau checklist pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan hasil pengamatan Ananda. Ananda Solih dan Solihah, perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar rumah dan gambar sekolah. Coba Ananda sebutkan benda apa yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Lalu, berapakah jarak yang ditempuh dari rumah Ananda ke sekolah? Ananda bisa bertanya kepada ayah dan bunda. Nah, coba Ananda perhatikan. Di sini ada rumah Dayu, sekolah, dan pasar. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah, sedangkan jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Nah, Ananda, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Coba perhatikan. Rumah Dayu ke sekolah berjarak 6 km. Berikutnya, dari sekolah ke pasar berjarak 7 km. Artinya, jarak tersebut bisa Ananda tambahkan saja ya.
yaitu 6 km ditambah 7 km, sama dengan 13 km. Oh iya Ananda Soli dan Solihah, Bunda mau tanya, apakah suara musik termasuk benda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tentu saja tidak. Suara musik tidak termasuk benda. Mengapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena suara musik tidak mempunyai massa, artinya tidak bisa ditimbang. Ataupun suara musik tidak menempati ruang atau tidak memiliki volume. Ananda Soli dan Solehah, yuk melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak ya di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Apakah Ananda tahu tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan? Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba Ananda sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Gambar di samping adalah contoh benda cair. Misalnya jus, air mineral, minyak, dan juga air dalam ember. Madu, sirup, kecap, dan masih banyak lagi benda-benda cair yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda yang Soli dan Solihah, pernahkah Ananda melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan bentuk air saat masih ada di dalam gelas? Tentunya berbeda, bukan? Air saat ada di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Saat air sudah tumpah, bentuknya berubah. Apakah Ananda Soli dan Solihah dapat menyimpulkan sifat benda cair? Nah, sifat benda cair diantaranya adalah bentuknya selalu berubah-ubah menyesuaikan tempat atau wadahnya. Selain itu, benda cair juga memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti misalnya air yang tumpah. Air yang tumpah itu, maka airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan? Ananda yang Soli dan Solihah, berikutnya cobalah baca wacana di bawah ini. Di sini ada sebuah gambar, banyak warga sedang melakukan gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Betapa bahagianya warga tersebut ya, mereka melakukan kerjasama dan gotong royong. Agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Lahan bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Setelah membaca cerita tadi, coba dijawab. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Pekerjaan dapat cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama atau gotong royong. Selain lebih cepat selesai, pekerjaan tersebut juga menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.